يا ربنا اعترفنا بأننا بسم الله الرحمن الرحيم. Kita hidup di zaman yang serba instan, di mana dunia dikuasai oleh uang dan harta benda. Untuk bahagia, kita diharuskan memburu materi duniawi semata, seolah harta benda berupa uang, emas, dan perak adalah puncak kebahagiaan manusia. Salah satu penulis ternama, yaitu Mark Manson, mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau sebuah seni untuk bersikap masa bodoh, setiap iklan di TV yang diproduksi ingin agar kita percaya bahwa kunci kehidupan yang baik adalah memiliki pekerjaan yang lebih baik, mobil mewah, rumah megah, serta kemewahan duniawi lainnya. Dunia secara konstan mencecar kita bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih, dan lebih. Beli lebih banyak, dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari kita dibombardir melalui tayangan TV dan media sosial untuk hidup dalam kemewahan. Akhirnya, kita pun menjadi manusia yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Selain harta, ada yang lebih utama untuk kita miliki, yaitu ilmu. Ilmu memang tidak menjamin kita sukses dan kaya. Akan tetapi, dengan ilmu, hidup ini akan menjadi mudah. Ada beberapa perbedaan mencolok antara ilmu dengan harta menurut Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Di antaranya adalah, yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Korun, Fir'aun, dan lainnya. Bila kita mengambil ilmu, maka sesungguhnya kita telah mengambil warisan para nabi. Maka secara teologi kita adalah putra para nabi dan rasul atau pewaris mereka. Karena hanya anaklah yang berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau kita mengambil harta, maka kita adalah pewaris Korun dan Fir'aun. Adapun yang kedua, ilmu menjaga kita, sedangkan harta kitalah yang menjaganya. Kemudian yang ketiga, ilmu mendatangkan banyak teman, sedangkan harta malah sebaliknya mendatangkan banyak musuh. Keempat, ilmu tidak berkurang dengan disebarkan, malah bertambah. Sedangkan harta bisa berkurang dengan dibelanjakan. Yang kelima, orang berilmu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mulia dan terhormat. Sedangkan orang yang berharta seringkali dipanggil dengan panggilan yang buruk, dipanggil pelit, kikir, dan sebagainya. Yang keenam, ilmu tidak dijaga dari pencuri, sedangkan harta harus dijaga dari pencuri. Ketujuh, orang berilmu memberi syafaat pada hari kiamat nanti, sedangkan orang berharta malah dihisab pada hari kiamat nanti. Yang kedelapan, ilmu tak pernah lekang oleh ruang dan waktu, sedangkan harta malah sebaliknya. 9, ilmu menjadi cahaya dalam hati, sedangkan harta menjadi kegelapan dalam hati yang dapat mengeraskan hati itu sendiri. Ketika kita menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama, kita akan mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa di sana, yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat lain, yaitu ketenangan hati. Di saat kita mendengar nasihat-nasihat agama, petuah-petuah agama, ilmu-ilmu agama dari para kiai, para ustaz, para masyayikh, para tuan guru. Adapun yang ke-10, ilmu mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga kerap kali orang yang berilmu
rajin beribadah sehingga mereka disebut sebagai hamba Allah atau ahli ibadah. Sedangkan harta mendorong manusia menganggap dirinya sebagai Tuhan dengan memandang rendah orang-orang yang lebih bawah darinya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna